Shalom. Selamat datang perempuan tangguh Pelkat PKP GPIB Eklesia. Renungan kita hari ini adalah tentang perempuan. Apa arti perempuan dan perannya? Serta bagaimana pendapat kaum perempuan di luar sana? Mari kita simak dan renungi bersama renungan dengan topik Eset Kail, Perempuan Tangguh, Penolong yang Sepadan, yang dibawakan oleh pelayan firman Ibu Tri Esti Handayani. Saya perempuan itu bisa jadi segala-galanya, baik di dalam rumah tangga, baik sangat sendiri buat saya. Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Tugasnya di dunia berkarya dan melayani dalam keluarga, sebagai istri dan ibu. Selain dalam keluarga, perempuan dapat berkarya melalui pelayanan di pekerjaan dan kegiatan berjemaat di mana ia berada. Wanita dan perempuan. Menurut bahasa Sanskerta, wanita itu artinya yang diinginkan. Nah, maksudnya kalau yang diinginkan bahwa dia juga harus menjadi penurut dari suaminya zaman dulu, karena menurut Sanskerta. Nah, wanita juga karena yang diinginkan dia harus lemah lembut, sabar, menunjukkan hal-hal yang manut kepada suaminya. Nah, itu wanita. Nah, kalau perempuan tuh asal katanya dari empu. Nah, empu tuh bisa diartikan kalau itu tuan, ya. Dan empu itu juga bisa diartikan bahwa dia harus mahir, dia harus cerdas, dan dia harus mandiri, dan harus bisa melakukan semuanya tuh dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kemampuannya dia gitu ya, sebagai empu perempuan. Nah, bagi saya tuh lebih senang sepertinya memakai kata perempuan, karena dengan perempuan itu mau menunjukkan bahwa dia bisa mandiri, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, bekerja, dan juga menghasilkan sesuatu gitu ya. Walaupun juga harus juga taat, harus sabar mengikuti apa yang suaminya sebagai kepala keluarga ya, sebagai orang Kristen harus menurut kepada kepala keluarga. Tapi dalam kata sehari-hari, saya tuh lebih memilih kata perempuan. Terima kasih. Shalom, ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perempuan perkasa. Apakah yang dimaksud dengan perempuan perkasa atau siapakah perempuan perkasa itu? Kita akan mempelajarinya bersama-sama melalui Alkitab, sebagaimana yang ditulis dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Namun saya akan membacakan bagian Alkitab itu per bagian, per ayat, sesudah penjelasan tentang apakah itu perempuan yang dimaksudkan dalam Alkitab. Ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, perempuan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Isah. Isah itu diambil dari kata is dan diberi muatan feminin jadi Isah. Artinya perempuan itu diambil dari laki-laki. Terkesan seolah-olah seperti perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, diambil dari laki-laki. Tetapi akar kata yang sama itu dipakai untuk menjelaskan tentang kekuatan seorang perempuan, yaitu di Kejadian 2 ayat 18 dengan kata Eset Kail. Eset Kail itu artinya perempuan perkasa atau perempuan yang menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Dalam kitab Amsal yang akan kita baca, Eset Kail diterjemahkan dengan istri yang cakap. Istri yang cakap, istri yang handal mencakup beberapa macam kualifikasi. Nah, sebelum sampai kita membicarakan tentang Eset Kail atau istri yang cakap ini, kita perlu memperhatikan juga bahwa ada
pertentangan atau ada perbedaan pendapat tentang penggunaan kata perempuan dan wanita yang menurut saya sebetulnya tidak perlu dipertentangkan. Sebab kata perempuan dan wanita itu hanya mengacu kepada rasa bahasa. Perempuan dari bahasa Sanskerta diambil dari kata perempuan. Empu artinya yang menguasai sesuatu, ahli, misalnya seperti empu pembuat keris. Sementara wanita itu berasal dari kata bahasa Jawa wani ditoto atau wani ditata, atau bisa diatur, berani untuk diatur. Nah, karena rasa bahasa yang berbeda ini kemudian menyebabkan orang menggunakan kata perempuan dan wanita dalam konteks-konteks yang berbeda. Namun kedua hal itu sebetulnya tidak perlu dipertentangkan. Kita akan kembali membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan perempuan perkasa melalui Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ketika kita membaca secara keseluruhan, saya mempelajari ada 13 kualitas yang bisa dicari dari Amsal ini. 13 kualitas untuk disebut sebagai seorang perempuan perkasa. 13 kualitas yang membuat seorang perempuan bisa disebut sebagai perempuan perkasa atau eset kayil, penolong yang sepadan. Mari kita lihat apa saja kualitas itu. Yang pertama adalah kualitas orang yang bisa dipercaya. Kita bisa membacanya di ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi pada ayat 11 ini Amsal mengatakan bahwa seorang perempuan atau istri yang cakap yang bisa didapatkan oleh seorang laki-laki adalah perempuan yang bisa dipercaya. Kemudian kualitas yang kedua adalah perempuan yang terampil dalam bekerja. Itu bisa kita baca di ayat 13 dan ayatnya yang ke-19. Ayat 13 kita membaca, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Sementara ayat 19 tertulis, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Artinya perempuan yang perkasa bukan hanya dia bisa dipercaya, tetapi dia juga punya keterampilan dalam bekerja. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang rajin. Itu tertulis dalam ayat yang ke-15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Perempuan yang perkasa, perempuan yang handal, istri yang cakap adalah yang rajin bekerja. Kemudian yang keempat, selain untuk urusan rumah tangga, perempuan-perempuan perkasa ini juga harus menjadi manajer yang handal. Kita bisa membacanya kembali di ayat 15 bagian yang bawah, kemudian ayat yang ke-27. Ayat 15 bagian kedua adalah membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Sedangkan ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Berikutnya, kualitas yang kelima adalah punya kemampuan berbisnis. Kemampuan berbisnis untuk mensejahterakan keluarganya. Kemampuan berbisnis itu tertuang di ayat 16, ayat 18, dan ayat ke-24. Demikian ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Kemudian ayat yang ke-18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Sedangkan ayat 24 dikatakan, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Itu yang kita bisa baca tentang kemampuan berbisnis. Kemudian kualitas yang keenam adalah ia adalah orang yang kuat. Orang yang kuat ada di ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Jadi secara fisik, perempuan tidak pernah ditunjukkan sebagai perempuan yang lemah. Secara fisik, perempuan justru menunjukkan bahwa dirinya adalah perempuan yang kuat. Kualitas yang ketujuh ada di ayat yang ke-20, yaitu kemurahan hati. Ayat 20 ditulis demikian, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi, seorang perempuan meskipun dia kuat, meskipun dia perkasa, meskipun dia memiliki keterampilan dan manajer yang handal, ia tetap harus memiliki belas kasih, terutama kepada orang-orang lemah yang ada di sekitarnya. Kualitas ke-8 ibu-ibu adalah mensejahterakan keluarganya. Ayat 21 dibaca, yaitu ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia sangat memikirkan bagaimana keluarganya mengalami kesejahteraan. Semua dipikirkannya.
Kualitas kesembilan adalah pandai mengurus dirinya, ayat ke-22. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ia tidak tampil sembarangan, ia tidak tampil seadanya, tetapi dia tampil untuk menunjukkan kualitasnya. Dia menunjukkan bahwa dirinya pantas untuk dilihat. Kualitas yang ke-10 ini juga penting adalah ia membuat suaminya menjadi orang yang hebat, atau dia membuat suaminya tidak malu tampil di muka umum. Itu ada di ayat yang ke-23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Jadi orang-orang di sekitarnya tahu ini suaminya siapa, karena penampilannya, karena keadaan kesejahteraan keluarganya. Itu yang dilakukan oleh seorang istri yang cakap terhadap suaminya. Lalu kualitas yang ke-11, dia selalu berpikir optimis. Kita membacanya di ayat ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia selalu memberi harapan kepada keluarganya tentang masa depan yang baik. Kualitas ke-12 ibu-ibu adalah berhikmat. Kita baca di ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi seorang perempuan perkasa walaupun tubuhnya kuat, fisiknya kuat, tetapi hatinya lembut dan mulutnya berhikmat. Dan kualitas yang terakhir adalah yang kita baca di ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kualitas yang terakhir, yang penting adalah takut akan Tuhan. Ibu-ibu, itu adalah kualitas Eset Kail. Perempuan perkasa, istri yang cakap. Kurang dari itu bukan istri yang cakap. Kurang dari itu tidak ada 13, berarti bukan istri yang cakap. Mari kita renungkan apa yang kita lakukan bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Coba kita perhatikan 13 tadi. Apakah kita bisa dipercaya? Apakah kita terampil bekerja? Apakah kita rajin? Apakah kita seorang manajer? Apakah kita punya kemampuan berbisnis? Membantu keluarga? Apakah kita perempuan yang kuat? Apakah kita murah hati? Apakah kita berjuang untuk mensejahterakan keluarga kita? Atau kita juga pandai mengurus diri? Atau kita membuat suami kita terkenal di antara orang-orang? Atau kita berpikir optimis? Apakah kita berhikmat? Apakah kita takut akan Tuhan? Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kita perhatikan 1, 2, 3, sampai 13. Namun demikian ibu-ibu, barangkali akan sulit bagi kita untuk memenuhi ke-13 kualitas tersebut. Oke, agak susah memang sebab belum tentu semua orang seperti itu. Ada yang menganggap perempuan sebagai ibu rumah tangga saja adalah perempuan yang hebat karena dia bekerja 24 jam dan seterusnya. Belum tentu, sebab kalau perempuan sebagai ibu rumah tangga saja tanda tangan kepada suaminya, tidak mau ikut berusaha membantu kesejahteraan keluarga, maka dia tidak termasuk dalam kualitas ini. Atau ada juga perempuan yang menganggap yang hebat adalah yang bekerja di kantor, berwawasan luas, punya koneksi lebih banyak, kemudian bisa mengatur diri di depan orang lain, punya rasa percaya diri. Tetapi apakah dia juga melakukan tugas-tugas yang lain yang dalam rumah tangganya disebutkan sebagai kualitas yang lain tadi, rajin bekerja, terampil, dan seterusnya. Kita tidak bisa menarik dua kubu bahwa hanya perempuan bekerja yang hebat, bekerja di kantor, atau hanya ibu rumah tangga yang hebat. Tidak bisa kita menarik dua kubu seperti itu. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang menjadi pergumulan setiap orang ketika perempuan-perempuan ini mengambil keputusan untuk menjadi ibu rumah tangga atau untuk menjadi orang kantoran. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi latar belakang di dalam pikiran mereka. Tetapi yang perlu kita tahu adalah, meskipun kita mengambil keputusan menjadi ibu rumah tangga, atau menjadi pegawai kantor, atau menjadi kedua-duanya, yang perlu kita ketahui adalah kita mesti memikirkan apakah kita punya kualitas seperti ini. 13 kualitas itu. Ada juga perempuan yang dengan penuh kepasrahan bersedia ditindas oleh laki-laki. Apa saja dikatakan laki-laki, iya. Apa saja yang diminta oleh laki-laki, iya. Apakah yang seperti itu kita bisa menyebutnya sebagai perempuan perkasa? Ya belum tentu. Apakah seperti itu kita bisa menyebutnya sebagai perempuan lemah? Belum tentu. Ada banyak kisah, ada banyak lapisan yang kita tidak pernah tahu apa yang menjadi pergumulan mereka.
Hanya kita sendiri yang tahu apakah saya sudah termasuk dalam golongan sebagai perempuan perkasa tadi. Apakah saya sudah termasuk dalam golongan Eset Kail. Ini bahan koreksinya, 13 kualitas yang ditunjukkan oleh Amsal 31. Ada juga perempuan yang merasa saya tidak bisa bekerja di kantor, saya tidak bisa berbisnis, saya tidak bisa punya kemampuan atau naluri bisnis jual beli, saya selalu rugi. Oke, barangkali memang itu bukan talentanya. Tetapi meskipun dia tidak bisa menghasilkan uang dari bisnis di luar, tetapi apakah dia bisa mengelola uang yang dia terima? Itu juga kemampuan manajerial. Soal bisnis kita bisa belajar apakah dia bisa tawar-menawar dengan tukang sayur sehingga kemudian dapat harga yang murah. Dia bisa mau mencari toko yang bersusah payah, mencari toko yang menjual harga lebih murah. Itu juga kemampuan berbisnis. Karena dengan demikian dia bisa mengupayakan kesejahteraan yang lebih bagi keluarganya. Sebetulnya, ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kualitas-kualitas yang disebutkan dalam Amsal ini bukan mau menekan perempuan, mewajibkan perempuan untuk menjadi seperti ini, bukan. Tetapi kualitas-kualitas yang ditunjukkan dalam Amsal ini justru membuat kita sebagai perempuan terlihat, muncul, berharga di mata para bapak, para suami, para laki-laki. Sebab tidak pernah ada tertulis dalam Alkitab tentang kualitas menjadi laki-laki. Justru kita kemudian melihat bahwa 13 kualitas yang ada dalam diri kita jauh melebihi apa yang diinginkan oleh laki-laki. Dengan demikian, kita sebagai perempuan, kita sebagai ibu, kita sebagai istri, tampil, muncul menjadi lebih berharga ketimbang kita menganggap bahwa diri kita bukan siapa-siapa, ketimbang kita menganggap diri kita tidak bisa apa-apa, ketimbang kita menganggap bahwa orang lain lebih hebat dari saya. No, setiap orang punya kehebatannya masing-masing. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Tetapi apa yang dituliskan oleh Amsal yang kita pelajari hari ini membuat kita kemudian berpikir tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan tampil, menunjukkan dirinya, muncul, menunjukkan talentanya di hadapan orang lain. Dengan demikian kita tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan. Sebab ketika Allah mengatakan kamu adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki, justru kita melihat bahwa Allah menempatkan kita pada sisi yang sejajar dengan laki-laki. Allah menempatkan kita sebagai penyelamat, rakit penyelamat. Kalau saya suka bercanda dengan murid-murid saya dulu berkata, perempuan itu lebih hebat dari laki-laki karena perempuan itu penolong. Kalau penolong itu biasanya yang bisa menolong. Dan yang ditolong biasanya yang lemah, yang susah, yang sakit. Maka penolong itu yang lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar, lebih jago. Sebetulnya walaupun dalam nada bercanda, saya mau mengatakan bahwa jangan pernah menganggap remeh perempuan. Sebab perempuan menyimpan kekuatan-kekuatan tersembunyi. Kekuatan-kekuatan yang dikaruniakan Allah supaya kita sungguh-sungguh memenuhi panggilan kita sebagai penolong yang sepadan. Perempuan adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki. Yang berikutnya ibu-ibu, jika kita sudah tahu kualitas kita seperti itu, maka sebetulnya yang harus kita lakukan adalah semua perempuan harus bersatu. Bukan perempuan saling menyinyiri satu dengan yang lain, saling iri mengiri. Oh, dia itu begitu karena begini. Lihat keluarganya begitu karena begini. No, itu bukan kualitas perempuan yang perkasa. Itu adalah kualitas recehan. Sebagai sesama perempuan kita harusnya saling mendukung. Kalau rumah tangga perempuan lain atau teman kita, saudara kita mengalami masalah, bantulah. Cari tahu bagaimana membantunya, bukan menggosipkannya. Sebab kalau kita bergosip, maka kita melanggar kualitas yang ke-12, berhikmat tadi. Karena itu kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah harus yang membangun. Kebanyakan dalam hidup kita, perempuan bersaing dengan perempuan lain, lalu laki-laki tepuk tangan.
berebutan laki-laki, suami satu direbutin 2 orang, laki-lakinya tepuk tangan. Adu-adu, lomba-lomba, mobilnya bagusan siapa, kerjaannya bagusan siapa, dan seterusnya. Bukannya saling membantu, saling menjaga supaya maju bersama. Enggak. Kalau satu pakai baju begini dinyinyirin, aduh baju model kayak gitu, kayak karung beras, dan seterusnya. Kalau memang dia tampil jelek dengan baju itu, katakan dengan baik-baik. Sebaiknya jangan pakai baju model begini, tapi diam-diam. Bukan digosipin, ya duitnya mah banyak, tapi bajunya kayak gitu, bikin bodinya nggak kelihatan, dan seterusnya. Bukan. Nah, yang kayak begitu, yang perbuatan-perbuatan seperti itu sama sekali tidak mencerminkan kualitas Esed Khail. Bukan kualitas seorang istri atau perempuan yang cakap, yang bisa diandalkan. Bukan. Loh, kita perlu menasihati orang lain, betul. Tapi lakukanlah dengan baik, bukan digosipin. Sekarang ada WA grup, masukin dalam grup, kemudian nyinyirnya panjang, bergosip, masuk di media sosial dan seterusnya. Perempuan dengan perempuan harus bersatu sebab perempuan adalah penolong laki-laki. Perempuan perkasa, perempuan yang ditempatkan Allah untuk menjadi penyelamat keluarga, penyelamat laki-laki. Lihat saja pada kualitas yang ke-10. Suaminya dikenal orang di pintu gerbang karena perbuatan istrinya. Seperti ada yang dikatakan juga dalam pepatah, di balik laki-laki yang hebat, pasti ada istri yang hebat. Mau tidak mau harus diakui seperti itu. Dan karena itu, kita harus mempertahankan kualitas kita sebagai penolong yang sepadan. Jangan sampai kita kemudian saling cakar-mencakar, saling menyakiti, saling bergosip, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mempelajari Amsal ini, kemudian kita menjadi tahu bahwa menjadi seorang perempuan ternyata tidak mudah, tetapi menjadi seorang perempuan adalah sesuatu yang istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan karena itu keistimewaannya harus muncul, harus terlihat. Supaya Allah tidak merasa sia-sia memberikan keistimewaan itu kepada kita. Mari kita saling bergandeng tangan, kita saling membantu, kemudian kita saling menunjukkan cara mewujudkan kualitas sebagai Esed Khail, sebagai perempuan perkasa, sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Selamat berjuang ibu-ibu. Tuhan memberkati kita sekalian.
Kau hancurkan kerasa dunia dalam kelembutan. Walau beratnya duka yang kau hadapi, kau tetap bercahaya. Dengan batin berdoa, kau tetap setia. Berjuta cita-cita dalammu. Kau hancurkan kerasa dunia dalam kelembutan. Walau beratnya duka yang kau hadapi, kau tetap bercahaya, bercahaya. Dengan batin berdoa, kau tetap setia. Dengan batin berdoa, kau tetap setia. Kau perempuan Tuhan. Semoga renungan kita hari ini menjadi inspirasi dan tentu saja menjadi berkat bagi kita semua. Saksikan kegiatan kami berikutnya dalam program Perempuan Tangguh Pelkat PKP GPIB Eklesia. Salam Perempuan Tangguh.